Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak fenomena pembalikan medan magnet bumi. Yakin dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak orang sepertinya merasakan bahwa dunia kita tampaknya semakin aneh, terutama masalah iklim. Kalau bukan laporan tentang kekeringan yang jarang terjadi dalam satu abad, pasti ada badai hujan yang langka. Tidak hanya itu, bahkan ada laporan tentang hujan es besar di beberapa tempat yang membuat orang berpikir sebenarnya apa yang terjadi pada bumi kita saat ini. Di saat orang-orang secara bertahap menyadari bumi yang sedang mengalami perubahan ini, tak disangka NASA merilis data yang menyebutkan bahwa suhu global telah meningkat tajam sejak tahun 1980-an. Pada gambar di layar ini, semakin merah warnanya menunjukkan semakin cepat kenaikan suhu. Jadi kita dapat mengetahui bahwa tingkat pemanasan di kutub utara adalah yang tertinggi di dunia. Para ahli di PBB bahkan mendesak negara-negara di dunia untuk mematuhi perjanjian Paris dan berusaha mengendalikan kenaikan suhu dalam kisaran 1,5 derajat. Jika tidak, pada tahun 2050 mendatang, sekitar 1,6 miliar penduduk di dunia akan menanggung suhu tinggi di atas 35 derajat Celcius selama 3 bulan setiap tahunnya. Jelas, setelah data ini dipublikasikan, banyak orang yang dibuat cemas. Namun yang mengejutkan adalah semua ini seakan telah diprediksi sebelumnya dari serial kartun komedi Amerika, The Simpsons. Pada 11 Desember 2011 silam, dalam serial The Simpsons episode di musim 23 bertajuk Holidays of Future Past, menceritakan sekeluarga Simpson yang terdiri dari Homer Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson, dan Maggie Simpson akan merayakan Natal bersama di masa mendatang. Dalam foto tersebut, kita dapat melihat anak-anak Homer telah tumbuh dewasa. Dari foto ini juga tampak Lisa Mary Simpson menikah. Dan dalam serangkaian foto masa depan ini, ada yang menemukan sesuatu yang tidak biasa dari foto tersebut. Tampak Homer dan istrinya ke padang pasir menunggang unta, tetapi lokasi mereka ternyata berada di Antartika. Yang lebih aneh lagi, setelah foto menunggang unta ini, kita juga bisa melihat foto Homer dan istrinya menyelam. Namun, tak disangka lokasi foto itu adalah gedung Chrysler di New York, Amerika. Karena kartun The Simpsons sebelumnya pernah beberapa kali meramalkan secara akurat tentang masa depan, sehingga membuat beberapa orang mulai khawatir. Mungkinkah ini adalah pemandangan masa depan setelah efek rumah kaca mencairkan gletser? Namun anehnya, berdasarkan penelusuran kami, prediksi yang dimaksud dari kartun The Simpsons mungkin bukan mengacu pada masa depan pasca efek rumah kaca, tetapi dunia setelah pembalikan medan magnet bumi. Karena di foto ini, Antartika telah menjadi gurun, sementara gurun umumnya hanya akan muncul di garis lintang yang lebih rendah di bumi. Jadi apakah ini mungkin seperti yang tampak di foto tersebut? Bagaimana mungkin letak Antartika yang normal-normal saja dapat berubah posisi? Namun, ketika orang-orang merasa pembalikan medan magnet bumi yang diprediksi kartun The Simpsons ini tidak mungkin menjadi kenyataan, tak disangka NASA merilis informasi yang menyebutkan bahwa medan magnet bumi memang benar-benar sedang mengalami perubahan. Sehubungan dengan itu, netizen di luar negeri pun mendiskusikan mungkinkah ini adalah pembalikan medan magnet yang diprediksi kartun The Simpsons. Karena belum lama berselang, beberapa hal aneh mulai sering dilaporkan di belahan dunia, membuat orang-orang curiga bahwa pembalikan medan magnet bumi mungkin telah mulai terjadi. Tanda-tanda abnormal. Mungkin ada yang pernah mendengar bahwa beberapa hewan dapat merasakan sinyal yang tidak dapat dideteksi manusia. Pada tahun 2020, sepenggal video yang aneh tiba-tiba muncul di dunia maya Inggris. Max Oxtoby, pemilik video tersebut,
mengatakan bahwa saat itu dia dan suaminya memanfaatkan cuaca yang cerah berjalan-jalan bersama ketiga anjing Vizsla mereka. Awalnya ketiga anjing itu sangat bersemangat berlari-lari, tetapi anehnya setelah mereka sampai di permukaan datar, ketiga anjing itu tiba-tiba diam, tak bergerak selama sekitar 3 menit. Saat itu, Meg segera mengabadikan momen ini. Dari layar video tampak rerumputan bergoyang tertiup angin. Sementara itu kaki dan ekor anjing tampak tidak bergerak, seolah-olah waktu telah berhenti di pada kawanan anjing tersebut. Tak hanya itu, di Mongolia dalam saat itu juga dilaporkan bahwa kawanan domba secara spontan membentuk lingkaran dan berputar-putar, dan tingkah kawanan domba yang ganjil ini berlangsung selama lebih dari 10 hari, seolah-olah menerima instruksi misterius. Beberapa ahli mengatakan bahwa setahu mereka, memang ada sejenis bakteri yang dapat menyebabkan domba berputar terus-menerus. Namun umumnya domba yang terkena penyakit ini akan mati dalam waktu 1-2 hari. Tapi domba yang dimaksud ini masih hidup sehat sampai sekarang. Oleh karena itu, para ahli pada akhirnya tidak dapat menjelaskan mengapa kawanan domba berputar-putar. Namun dibandingkan dengan video di atas, yang patut kita cermati adalah pemandangan berikut. Pada 7 Februari 2022, tiba-tiba terjadi sesuatu yang ganjil di Cuauhtémoc, Meksiko Utara. Saat itu burung-burung yang awalnya sedang terbang seperti biasa, tiba-tiba menukik ke bawah dan menabrakkan diri ke permukaan. Masyarakat setempat pun dibuat heboh ketika video ini dilaporkan media. Bahkan berita TV setempat seakan bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Saat itu, banyak ahli mengatakan bahwa kawanan burung itu tiba-tiba menabrak permukaan karena menghindari pemangsa musuh alami mereka. Namun anehnya, di antara sekian pandangan, ada ahli yang mengatakan bahwa kawanan burung-burung itu tiba-tiba menabrakkan diri ke permukaan, mungkin karena perubahan tiba-tiba medan magnet bumi. Menurut Dr. Henrik Moritzen dari University of Oldenburg, Jerman, bahwa dalam mata burung ada sejenis protein yang sensitif terhadap cahaya bernama CRY4, Cryptochrome 4, yang memungkinkan mereka untuk melihat medan magnet bumi saat terbang dan menggunakannya sebagai kompas atau petunjuk arah penerbangan mereka. Kompas ini seperti navigasi saat kita mengemudi. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kawanan burung ini tiba-tiba menukik ke bawah dan membentur permukaan? Mungkinkah medan magnet bumi tiba-tiba berubah saat itu? Munculnya pandangan seperti itu karena dalam beberapa tahun terakhir ada laporan tentang navigasi kawanan hewan yang tiba-tiba tersesat di alam terbuka. Misalnya pada 7 Oktober 2020 di Pulau Chatham di Selandia Baru, juga ditemukan sekitar 230 paus yang tiba-tiba terdampar. Beberapa hari kemudian, ada yang menemukan 245 paus terdampar di Pulau Put, tidak jauh dari selatan Pulau Chatham. Meskipun banyak faktor mengapa paus terdampar, namun hal yang sama seperti insiden burung di Meksiko. Salah satu faktornya adalah paus tersesat dan ini hampir tidak mungkin rasanya, karena paus juga memiliki kemampuan mendeteksi medan magnet bumi. Tetapi anehnya navigator mereka seakan sering melakukan kesalahan, membuat beberapa ahli mulai berpikir, apakah navigasi hewan yang tidak akurat atau medan magnet bumi memang benar-benar telah berubah? Dan jika ingin mencari jawaban di balik pertanyaan ini, kita harus kembali ke masa 40 tahun yang lalu. Saat itu, seorang ahli geologi memperhatikan bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan kondisi bumi. Medan magnet bumi. Sebagaimana diketahui, bumi memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Kutub utara geografis juga dikenal dengan utara sejati.
adalah titik utara di mana poros rotasi bumi bertemu permukaan. Setiap kutub magnet akan menarik kutub magnet lain yang berbeda. Jadi, jangan heran kalau kutub utara magnet pada jarum kompas selalu menunjuk ke arah kutub selatan magnet bumi. Kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi berada di titik yang berbeda. Beberapa penelitian terkini bahkan menunjukkan bahwa kutub utara magnet bumi terus bergeser. Sebagian besar faktor mengapa perbedaan kita dapat mencapai kemajuan seperti saat ini karena bumi kita memiliki medan magnet. Di masa lalu, medan magnet bumi bagaikan perisai telah melindungi bumi dari radiasi matahari. Jika suatu saat nanti tidak ada lagi medan magnet bumi, radiasi matahari akan langsung mengenai permukaan bumi yang akan menyebabkan rasio manusia menderita kanker kulit meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, setelah kehilangan perlindungan medan magnet bumi, satelit di angkasa bumi akan rusak oleh partikel matahari berenergi tinggi, membuat satelit tidak dapat beroperasi secara normal. Pada akhirnya, kita pun tidak bisa lagi menggunakan produk komunikasi, bahkan GPS pun tidak lagi berfungsi. Pesawat terbang akan kehilangan arahnya, hanya bisa terbang membabi buta, dan kemungkinan kecelakaan akan meningkat drastis. Namun saat demikian, yang dikhawatirkan awak pesawat bukan masalah navigasi, karena radiasi matahari yang kuat juga akan meledakkan sirkuit produk elektronik, hingga akhirnya akan mengakibatkan jatuhnya pesawat dalam penerbangan. Lantas, apakah dengan demikian tidak perlu lagi naik pesawat? Menurut para ahli, bahwa tanpa perlindungan medan magnet bumi, sirkuit semua produk elektronik akan hancur, pasar saham tidak bisa bertransaksi, dan tidak dapat menarik uang tunai di ATM yang akan berdampak serius pada ekonomi global. Tiba saat itu, seluruh penduduk bumi harus hidup tanpa listrik dan tidak bisa berselancar di dunia maya. Tetapi semua ini tidak akan terjadi, bukan? Sayangnya, tidak tertutup kemungkinan hal ini akan benar-benar terjadi. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa medan magnet bumi mungkin telah menunjukkan tanda-tanda ketidaknormalan. Temuan penting. Suatu malam di tahun 1962, di gedung kantor CIA di Virginia, AS, seorang ahli geologi, Chen Thomas, masih bekerja lembur sepanjang malam. Ternyata beberapa hari yang lalu saat itu, dia baru saja menerima laporan kutub magnet tahunan. Dalam laporan tersebut, dia memperhatikan orbit kutub utara magnet. Sejak tahun 1831, ia terus bergerak ke utara. Meskipun pergerakan medan magnet bumi adalah hal yang normal, namun ia selalu bergerak ke arah yang berbeda dalam jarak yang tetap selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang kutub utara magnet tiba-tiba bergerak ke arah yang sama. Ini agak aneh. Mungkinkah ini irama pembalikan geomagnetik? Karena yang disebut pembalikan geomagnetik mengacu pada proses pertukaran posisi antara kutub utara dan selatan geomagnetik. Menurut para ahli, selama proses pembalikan geomagnetik, medan magnet bumi akan melemah lebih dari 90%. Selanjutnya kemudian akan terjadi seperti yang disebutkan di atas. Jadi, ketika melihat data yang tidak normal, Thomas pun tiba-tiba menjadi cemas karena menurut arah pergerakan kutub utara geomagnetik saat itu, kemungkinan besar ia akan terus bergerak menuju kutub selatan, dan tak lama kemudian, Thomas melihat data yang mengerikan setelah dilakukan perhitungan lebih lanjut dengan komputer. Pada tahun 1963, setelah lebih dari 1 tahun melakukan penelitian, Thomas menulis hasil penelitian tersebut menjadi sebuah buku berjudul The Adam and Eve Story dan menerbitkannya. Dalam buku ini, ia menjelaskan secara rinci semua hal yang akan dialami bumi setelah pembalikan geomagnetik. Namun anehnya tak lama setelah buku itu dirilis, CIA tiba-tiba saja mengkategorikan bukunya sebagai buku terlarang, bahkan memecat Thomas.
Sampai pada tahun 2013, buku The Adam and Eve akhirnya dideklasifikasi. Tetapi versi buku yang dideklasifikasi ini menyusut 227 halaman, lebih pendek dari buku asli yang diterbitkan sebelumnya. Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya, mungkinkah buku Thomas menerbitkan informasi yang seharusnya tidak boleh diketahui publik? Atas tanda tanya ini, tim kami pun mulai menelusurinya lebih lanjut, dan tak disangka kami menemukan sesuatu yang sangat serius. Beberapa ahli bahkan menduga bahwa banjir besar yang umum diketahui publik itu kemungkinan besar merupakan fenomena dari proses pembalikan geomagnetik. Pembalikan geomagnetik. Coba bayangkan sejenak, jika suatu ketika saat Anda sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun oleh suara frekuensi rendah yang ganjil, dan saat melihat keluar jendela dengan suasana hati yang bingung, Anda melihat air laut surut dengan cepat. Dan ketika Anda menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Anda pun segera bangun dan bersiap untuk menyelamatkan diri. Tetapi sudah terlambat sampai setelah air laut menjulang setinggi gunung dan mulai menerjang daratan. Tetapi saat demikian tidak ada lagi tampak bangunan di darat, karena sebelum diterjang tsunami, laju badai dengan kecepatan ribuan mil per jam telah menumbangkan bangunan kota. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa pemandangan yang disebutkan itu hanya akan terjadi di film. Tapi memang itulah yang terjadi setelah pembalikan geomagnetik yang disebutkan Thomas dalam bukunya. Dan perlu dicatat bahwa komunitas ilmiah telah mengkonfirmasi bahwasanya medan geomagnetik memang akan mengalami pembalikan. Menurut penelitian terbaru NASA, para ilmuwan menemukan di era Paleogen bahwa dalam 83 juta tahun terakhir, medan geomagnetik telah membalik 183 kali. Dan jika kita menarik waktu ke 1,6 miliar tahun, akan ditemukan bukti lebih dari ratusan kali pembalikan geomagnetik. Intinya, menurut perhitungan NASA, medan geomagnetik rata-rata akan terbalik setiap 300.000 tahun. Tetapi pembalikan terakhir terjadi pada 780.000 tahun yang lalu. Artinya medan geomagnetik seharusnya sudah terbalik sejak lama. Selain itu, menurut data terbaru tahun 2020, kutub utara geomagnetik ternyata telah menjauh dari Kanada dan sedang menuju Siberia dengan pergerakan yang semakin cepat. Beberapa ahli bahkan menemukan bahwa medan magnet bumi sudah mulai melemah, terutama di dekat Atlantik Selatan. Fenomena medan magnet bumi melemah paling signifikan, dan ini juga merupakan salah satu fenomena yang akan muncul selama proses pembalikan geomagnetik. Tak diragukan lagi, setelah munculnya serangkaian dokumen ini, semakin banyak ilmuwan yang percaya bahwa medan magnet bumi memang benar-benar mulai terbalik. Pertanyaannya, jika medan geomagnetik benar-benar mengalami pembalikan, mungkinkah dunia akan benar-benar mengalami kondisi seperti yang dikatakan Thomas? Akhir dunia. Sampai di sini mungkin ada yang merasa agak khawatir. Tapi kabar baiknya adalah meskipun menurut Thomas bahwa pembalikan geomagnetik akan mendatangkan bencana yang mengerikan, namun menurut pandangan arus utama komunitas ilmiah saat ini, bahwa pembalikan geomagnetik akan langsung memicu pada akhir dunia. Tetapi mereka sependapat bahwa pembalikan geomagnetik pasti akan membawa kerusakan tertentu bagi bumi dan manusia, karena medan magnet bumi akan melemah secara signifikan selama proses pembalikan geomagnetik. Selanjutnya kemudian manusia mungkin tidak bisa lagi menikmati hangatnya mentari dengan berjemur di bawah sinar matahari, atau bahkan harus hidup sehari-hari tanpa listrik. Dan itulah sebabnya kita terus memantau fenomena medan magnet bumi. Pertanyaannya, jika memang suatu saat nanti pasti akan terjadi pembalikan geomagnetik, lantas kapan itu akan terjadi? Sayangnya para sarjana arus utama tidak dapat memastikan hal ini karena pembalikan terakhir terjadi 780.000 tahun yang lalu. Jadi kami tidak memiliki catatan mengenai hal ini.
Namun Thomas tidak sependapat dengan pandangan kalangan akademisi arus utama. Ia bahkan secara langsung menyatakan dalam bukunya bahwa pembalikan geomagnetik mungkin akan terjadi dalam 7 hingga 200 tahun ke depan. Jika termasuk waktu penerbitan buku Thomas 1963, menurutnya waktu pembalikan geomagnetik akan jatuh antara tahun 1970 dan 2163. Tiba saat itu, Teluk Benggala di timur India akan menuju ke kutub utara, sedangkan kutub selatan semula akan sampai ke Khatulistiwa. Artinya kutub selatan mungkin akan berubah menjadi gurun pasir. Bukankah ini pemandangan yang digambarkan dalam kartun The Simpsons? Ini benar-benar mengejutkan. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa selama penyelidikan kami, tak disangka kami melihat dokumen lain yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat mungkin telah mengetahui informasi ini jauh sebelum Thomas menemukan tanda-tanda pembalikan geomagnetik. Menyembunyikan informasi. Pada tahun 1994, sebuah buku berjudul World in Peril, karya Ken White, baru diterbitkan saat itu. Dalam buku ini, Ken mengungkapkan kepada publik, pada tahun 1947, ayahnya Maynard White pernah dikirim pemerintah Amerika Serikat ke Kutub Utara untuk mengevaluasi ancaman Uni Soviet di Kutub Utara. Namun selama misi ini, Maynard justru memperhatikan sinyal abnormal kutub magnet utara bumi yang menunjukkan kemungkinan akan terjadi pembalikan medan magnet. Saat itu, Pentagon segera mengumpulkan banyak ahli untuk diskusi. Selama pertemuan itu, para ilmuwan mengkonfirmasi ulang perihal tersebut. Tetapi kemudian Pentagon memerintahkan untuk tutup mulut, melarang siapapun membeberkan hal itu ke dunia luar. Sampai setelah Maynard pensiun, putranya menerbitkan buku tersebut di atas mengungkapkan hal itu. Selain buku ini, kami juga menemukan buku yang diterbitkan pada tahun 2018. Mark Elkin, penulis buku Hidden Knowledge, juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat sepertinya sudah lama mengetahui tentang pembalikan medan magnet bumi yang akan menyebabkan bencana serius. Dan inilah sebabnya mengapa sejak tahun 1950, Amerika Serikat terus membangun pangkalan bawah tanah, karena mereka tahu bahwa begitu pembalikan geomagnetik akan terjadi banjir yang legendaris itu. Menariknya, buku ini bahkan juga membeberkan tentang sebab pembalikan geomagnetik yang berhubungan dengan kembalinya Nibiru. Planet Nibiru. Menurut Mark, sebab mengapa medan magnet bumi terbalik beberapa kali di masa lalu, karena ada benda langit masif yang akan mendekati bumi pada periode tertentu. Ketika mendekati bumi, gaya gravitasi benda langit tersebut akan mengacaukan medan magnet bumi, menyebabkan pembalikan geomagnetik. Faktanya di masa lalu, para ilmuwan menemukan bahwa diduga ada planet X yang misterius di tata surya. Menurut Mark, bahwa planet X ini kemungkinan besar adalah biang kerok yang menyebabkan pembalikan geomagnetik di masa lalu. Ketika planet X mendekat, gaya gravitasinya dapat menyebabkan kerak bumi bergeser. Selama proses tersebut, kerak bumi akan beresonansi dengan lautan dan mengeluarkan suara resonansi frekuensi rendah. Sekilas terdengar mirip suara aneh yang didengar beberapa orang sebelum terjadinya gempa bumi, kata Mark. Teks di layar video gemuruh gempa yang direkam masyarakat dalam gempa Colorado pada 22 Agustus 2011 silam. Dan ini kemungkinan besar adalah suara trompet sangkakala yang digambarkan dalam kitab Wahyu kepada Yohanes. Menurut kitab ini, sebelum terjadinya bencana akhir zaman, 7 malaikat akan meniup masing-masing 7 kali sangkakala yang akan disertai bencana. Tiupan pertama menyebabkan guncangan yang hebat sebagai tanda kehidupan di dunia berakhir. Selain trompet sangkakala, menurut Mark, begitu planet X mendekat dalam jarak yang cukup dekat, gravitasinya akan dengan cepat memperlambat laju kecepatan rotasi bumi
bahkan dapat menyebabkan kecepatan rotasi bumi mendekati nol. Dan ini bukan lelucon, karena menurut pandangan para ahli, kecepatan normal rotasi bumi adalah 1770 km per jam. Apabila laju kecepatan rotasi bumi dengan cepat melambat, manusia-manusia di permukaan bumi kemungkinan besar akan terlempar. Tidak hanya itu, oleh karena kecepatan atmosfer tidak berubah ketika bumi berhenti berputar, badai dengan kecepatan 1100 mil per jam akan menyapu semua yang ada di permukaan bumi. Demikian juga air laut akan menerjang ke daratan dengan kecepatan aslinya dan menenggelamkan segala isinya. Mungkinkah ini penyebab banjir yang legendaris itu? Karena di masa lalu, beberapa ahli yang tidak sependapat dengan terjadinya banjir besar pernah mengemukakan bahwa dunia tidak akan muncul secara tiba-tiba. Banjir besar yang menenggelamkan segalanya, namun jika bumi tiba-tiba berhenti berputar karena sebab lain, maka tampaknya ada penjelasan yang rasional atas munculnya banjir besar tersebut. Tentu saja, jika bumi benar-benar sepenuhnya berhenti berputar, maka siang hari akan membentang dari semula sekitar 12 jam sehari menjadi 6 bulan sebelum memasuki malam panjang selama 6 bulan. Di akhir buku ini, Mark berkata, jika suatu hari geomagnetik benar-benar terbalik, dia menyarankan agar segera menuju ke tempat yang tinggi secepat mungkin. Tapi ingat, jangan menuju ke tempat yang ramai di kota yang padat, jauhi pantai dan dataran rendah lainnya. Pilihan terbaik adalah ke gunung di atas 1200 kaki atau sekitar 365 meter di atas permukaan laut. Jika memungkinkan, pergilah ke gunung yang melebihi ketinggian ini. Dan jika itu adalah gua, maka itu pasti pilihan terbaik. Mungkin ini sebabnya kita selalu menemukan banyak peradaban gua. Sampai di sini, pasti banyak orang yang menganggap bahwa pembalikan geomagnetik itu memang sangat mengerikan. Namun meskipun pembalikan geomagnetik akan terjadi suatu hari nanti, tapi hari itu belum tentu akan terjadi. Seperti yang dikatakan Mark atau Thomas, bagaimanapun, seperti yang dikatakan para ahli sebelumnya, pembalikan geomagnetik terakhir terjadi 780.000 tahun yang lalu. Artinya tak seorang pun di antara kita yang dapat memastikan apa sebenarnya yang dialami dunia saat itu. Namun melalui topik hari ini, kita menyadari bahwa kita sangat beruntung bisa melihat sinar mentari setiap hari dan berjalan di tanah ini. Lagi pula, jika bumi tidak berputar, kita mungkin tidak akan memiliki medan magnet. Tanpa medan magnet, Mars saat ini kemungkinan besar akan seperti bumi. Jadi daripada mengkhawatirkan masa depan yang jauh dan tidak pasti, lebih baik mulai detik ini juga jaga dan hargailah bumi kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.